Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah mitigasi bencana. Pada sesi ini kita akan membahas perkembangan anak. Jadi menyambung dua sesi sebelumnya. Dua sesi sebelumnya itu terkait dengan peran penting komunitas berperan dalam mitigasi bencana, kemudian komunitas yang dimaksudkan itu komunitas dalam satu desa, perkampungan, kemudian desa, perkampungan atau wilayah tertentu, kemudian kita perkecil peranan orang tua, terutama ibu dalam mitigasi bencana. Nah, pada sesi ini akan sangat penting kita bahas tentang anak, ya. Jadi permasalahan anak untuk menjelaskan materi ini tentu saja kita harus memahami apa itu perkembangan anak. Jadi permasalahan anak itu bisa saja kita temukan pada pembahasan perkembangan anak. Nah, pertama saya ingin memperlihatkan tahap-tahap kehidupan dari lingkaran kehidupan. Ini pada saat di mata kuliah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial pernah saya sampaikan. Ada siklusnya kehidupan ini. Yang pertama itu disebut dengan infansi. Infansi itu adalah masa manusia dalam keadaan bergantung atau tergantung kepada lingkungannya. Jadi dependen, ya. Dependen itu tergantung, bukan independen. Independen itu mandiri. Jadi infansi ini kita banyak bergantung kepada lingkungan termasuk orang tua. Ya, usianya kira-kira bisa 0 sampai 6 tahun. Kemudian childhood. Ya, childhood itu kira-kira di usia SD, ya, 6 sampai 12 tahun itu masa childhood. Kita lebih bisa belajar mandiri, kita belajar untuk menyiapkan perlengkapan kita untuk ke sekolah misalkan, ya, apakah buku-buku kita ataukah tas atau sepatu ataukah pakaian, kemudian lebih belajar untuk mencuci baju misalkan, dan perilaku-perilaku yang harusnya kita bisa mulai kerjakan secara pelan-pelan, secara mandiri. Kemudian adolescence itu adalah remaja. Remaja itu ya kira-kira usia SMP, berarti 12 tahun, 15, 16 tahun. Ini adalah masa-masa transisi, ya. Jadi masa remaja itu adalah masa-masa transisi yang agak sulit, ya, karena penuh drama. Jadi kehidupan ini dianggap sesuatu yang penuh drama, mencari jati diri, kira-kira seperti itu, ya. Dan early adulthood, ini dewasa, middle age itu sudah dewasa, sudah persiapan untuk pernikahan, old age itu masa tua, dan 7. Nah, kira-kira ini siklus kehidupan kita yang kita lalui. Nah, teman-teman kan sekarang berada di kira-kira di early adulthood. Nah, di pembahasan kita di mata kuliah ini permasalahan anak-anak yang harus kita pahami itu berarti di masa infansi, ya, di masa-masa yang dan dikatakan dalam aturan terkait dengan mitigasi bencana itu bahwa anak-anak termasuk yang riskan atau beresiko pada saat terjadi bencana. Selain ibu yang menyusui, orang tua yang rentan, lansia, dan perempuan itu dianggap kelompok-kelompok yang rentan saat terjadi bencana, sehingga perlu diperhatikan, perlu disiapkan mitigasi bencana khusus untuk kelompok-kelompok yang ini termasuk anak-anak. Kalau kita ingin persiapan apa, bentuk mitigasi apa yang bisa dilakukan, tentu kita harus mengetahui dunia anak itu, perkembangan anak itu, ya. Ya, ini tadi infansi itu satu kosakata yang teman-teman
silahkan pahami ya. Childhood juga adalah satu kosakata. Childhood itu tadi dia sudah mulai untuk belajar ya, untuk mengurus diri sendiri. Nah, lebih lebih spesifik lagi saya sampaikan ini di dalam buku saya 7 Aksi Jitu Orang Tua Hebat. Ada 4 perkembangan dalam anak yang bisa kita perhatikan ya. Minimal 4 ini yang bisa kita perhatikan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu berkembang pada saat dalam kandungan saja itu kan anak sudah berkembang, sudah bertumbuh ya. Kemudian dilahirkan itu berkembang fisiknya mulai dari kepala sampai bagian kaki itu terus berkembang. Nah, ini kita harus perhatikan ya, masa-masa pertumbuhan bagian fisiknya ini harus kita penuhi. Nah, pada saat bencana, ini konsen kita di sini. Apa kebutuhan fisik anak, gitu ya, makanan, minuman, dan seterusnya, termasuk pakaian. Kalau anak-anak biasanya hari ini kan banyak anak-anak memakai popok, makanya biasanya setelah bencana itu banyak juga yang menyiapkan atau memberikan donasi berupa popok. Nah, ini yang harus diperhatikan, kebutuhan fisiknya anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, perkembangan mental. Perkembangan mental itu terkait dengan psikologis anak ini ya. Psikologis anak itu sudah berkembang, bahkan dalam kandungan juga dianggap perkembangan mental itu anak itu bisa merespon ya pada saat di kandungan dengan membacakan ayat suci Al-Quran itu akan merespon mental anak. Itu beberapa penelitian menyebutkan itu karena otaknya sudah merespon. Nah, perkembangan mental itu ya terkait dengan gimana perkembangan psikologisnya yang bisa berkembang dengan positif, dengan baik. Tentu saja harus berada kondisi-kondisi yang menyenangkan. Nah, pada saat terjadi bencana, maka programnya tentu saja banyaklah, misalkan trauma healing ya untuk anak-anak ya melalui metode bermain ya. Itu banyak metode-metode yang bisa disampaikan untuk mengembalikan mental anak ini. Nah, ini juga menjadi concern di program pada saat mendesain program mitigasi ataupun setelah terjadi bencana. Kebutuhan atas perkembangan mental harus tetap terjaga. Nah, ini biasanya ada yang stres sampai traumatik ya, jadi stres, cemas, kemudian jadi traumatik, kira-kira begitu siklusnya. Nah, ini harus dihindari. Kemudian kita ke perkembangan sosial ya. Perkembangan sosial itu adalah interaksinya dengan anak-anak lain. Dia sadar bahwa saya ini berada di lingkungan keluarga, saya sadar di lingkungan tetangga, sehingga ada ruang untuk bermain buat mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka sadar bahwa saya berada di lingkungan sosial. Nah, begitu pula kalau pada saat terjadi bencana, ya, pada saat terjadi bencana, ruang-ruang publik buat anak itu harus tetap diberikan. Makanya biasanya ada yang menyiapkan ruang atau tempat bermain khusus untuk anak-anak. Karena itu bagian daripada mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, perkembangan emosi. Ya. Emosi di sini itu lebih spesifik lagi. Ya. Spesifik lagi. Dia bisa emosi ini bisa meyakini bahwa hidup kita itu bisa saja mengandalkan orang lain. Artinya bukan tentang diri kita saja, tetapi juga bisa tentang orang lain. Ya. Makanya disebutkan anak bisa belajar mempercayai orang lain supaya mereka bisa berkolaborasi. Anak-anak sekarang malah juga harus dilatih agar mereka bisa berkolaborasi. Nah,
yang paling penting di emosi yang saya sampaikan di buku saya itu yang penting-penting adalah bagaimana menanamkan tauhid di bagian ini gitu ya. Jadi kalau ada bencana kita tanamkan bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Kalau ada bencana itu karena salah satunya karena eh, cobaan ya, karena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, tanamkan itu bisa akan membantu pada saat terjadi bencana, anak sudah kuat bahwa ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita terkait dengan permasalahan anak, kebutuhan-kebutuhan anak. Teman-teman harus perhatikan perkembangan anak itu di mana. Apa saja perkembangan di situ? Kalau kita sudah potret, kalau kita bisa pahami, kita bisa lihat apa aja perkembangan anak, maka eh, kebutuhan-kebutuhan itu yang harus kita pastikan pada saat mau menyiapkan program mitigasi bencana atau pada saat terjadi bencana. Nah, kebutuhan ini yang harusnya menjadi prioritas untuk dipenuhi. Di materi selanjutnya, insya Allah kita akan membahas psikologi first aid. Ya, jadi pertolongan pertama psikologi yang bisa dilakukan pada anak pada saat terjadi bencana. Demikian materi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.